dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami masih boleh dalam keadaan sehat. Khususnya Tuhan, pada saat ini kami mau memakai waktu kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan untuk memahami apa yang Engkau ingin firmankan bagi kami, supaya hidup kami ini ya Tuhan boleh senantiasa melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikannya, kuatkanlah ya Tuhan, supaya boleh menyampaikan dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Senin tanggal 31 Maret 2025, yaitu yang ditulis dalam Kitab Kejadian pasal 18 ayatnya yang ke-19. Demikian dikatakan, sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Dalam bahasa Batak dikatakan aihutanda doibana, saina tonaan na musay aka anakna dohot pinoparna di pudina, asa diingot nasida dalani Jahoba mangulahon hati goran dohot uhum, asa dipatolhas Jahoba tu si Abraham na pinasabagabagana tu ibana. Amang inang, teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, teks ini mengisahkan tentang seorang tokoh yang bernama Abraham. Kita kenal bahwa Abraham ini adalah sebuah tokoh yang istimewa, yang spesial dalam Alkitab kita. Bahkan mulai sejak sekolah minggu, Abraham ini punya julukan yang khusus. Dia sering disebut sebagai Bapak orang percaya atau Bapak orang beriman. Tentu julukan ini bukan asal disematkan, bukan asal dilekatkan kepadanya, melainkan ada sebuah latar belakang yang sangat kuat yang membuat dia mendapat julukan ini. Namang inang, kalau kita melihat sedikit kisah tentang Abraham, kita tahu bahwasannya Abraham ini dia adalah seseorang yang sebetulnya sudah mendapatkan kenyamanan dalam hidupnya. Dia orang yang bergelimang harta, dan dia sudah hidup di dalam kemerdekaan. Tetapi dalam satu waktu, Allah datang berfirman kepada Abraham dan memanggil dia untuk berjalan ke suatu wilayah yang Abraham sendiri tidak kenal. Tuhan menyatakan bahwa dia memiliki rencana yang agung dalam perjalanan kehidupan Abraham. Kalau kita andaikan bahwa kita ini ada dalam posisi Abraham, tentu kita akan bingung. Apa maksud Tuhan atas semua ini? Untuk apa Tuhan memanggil saya untuk menjalani sebuah perjalanan yang saya sendiri tidak tahu apa tujuannya? Tapi kita melihat bahwa tanpa sebuah pertanyaan atau sebuah penolakan,
Abraham mengiyakan apa yang dikehendaki Tuhan. Sekarang saya tanya bagi kita, siapa yang sanggup melakukan seperti dia ini? Siapa yang sanggup meninggalkan zona nyamannya? Tidak semua menginang sanggup melakukan ini. Dan di dalam kisah hidup Abraham, kita menyaksikan bahwa Tuhan tidak hanya sekedar memanggil dia, melainkan juga bahwa Tuhan bertanggung jawab menyertai kehidupan orang yang dia panggil. Kita lihat perjalanan hidup Abraham penuh dengan lika-liku. Datang dia ke satu tempat, dia temukan tantangan. Pergi dia ke tempat lain, masih juga ada tantangan yang dia jumpai. Pergi lagi dia ke sana, ada tantangan yang dihadapi. Tetapi satu hal yang mau kita lihat, di setiap tantangan, di setiap cobaan yang datang kepada dia, Tuhan selalu hadir, menyertai dan menunjukkan jalan keluar bagi dia. Sehingga apapun persoalannya, Abraham mampu memenangkan situasi dan kehidupannya. Mainan, apa yang mau ditunjukkan teks ini kepada kita? Teks ini mau mengatakan bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sedetik pun dalam kehidupan kita. Kita bayangkan kalau kita ini manusia, siapapun yang kita anggap setia dalam hidup kita, suatu saat dia pasti akan meninggalkan kita. Melalui apa? Melalui kematian. Kita punya orang tua, kita punya pasangan hidup. Kita tahu bahwa orang inilah yang setia kepada kita sampai akhir hayatnya. Namun, apakah penyertaan keluarga kita selama-lamanya dalam hidup ini? Tidak. Semua manusia diikat dan dibatasi oleh waktu. Oleh sebab itu, pasti akan ada perpisahan dalam hidup kita. Tetapi bila Tuhan yang menyertai kita, bila Tuhan yang menemani kita, sepanjang perjalanan dalam kehidupan kita, kita mendapatkan jaminan, kita mendapatkan garansi bahwa Tuhan akan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, andalkanlah Tuhan senantiasa dalam kehidupanmu, maka niscaya kita akan dimenangkan dalam segenap persoalan kehidupan kita. Selamat menjejaki kehidupan, selamat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang telah menyapa kehidupan kami. Firman-Mu telah memenuhi hati kami Tuhan. Engkau ingatkan kami melalui kisah kehidupan Abraham, di mana dia mau mengiyakan panggilan Tuhan di tengah-tengah fenomena bahwa begitu banyak ketidakpastian dalam hidup ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami juga mau sama seperti Abraham yang menggantungkan segenap kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebab kami yakin teguh bahwa dalam penyertaan Tuhan, segala masalah, segala persoalan, sakit penyakit bisa diatasi. Tuhan, kami mau memulai aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon Tuhanlah yang senantiasa berada di tengah-tengah kami, memberkati kami supaya hidup kami ini boleh menjadi hidup yang memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.